Sebelumnya perkenalkan nama saya 355. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode 3 titik dalam suatu. Yang pertama itu kita harus mencari titik tertinggi dan titik terendah dari suatu struktur. Setelah kita menemukan titik terendah tersebut, kita um, dengan mana setelah kita menarik garis dari kita harus mengikuti uh, metode yang sudah dilakukan pada minggu kemarin, yaitu dengan menghitung dengan middle dikurang low per high dikurang low. Dimana jika kita hitung itu adalah sesuatu kita akan bahwa menghasilkan dari total panjang garis ini sendiri yaitu adalah 16,7 cm. Maka jika kita hitung kita dapatkan sekitar 10 cm. 10 cm itu untuk membuat garis strike ya, panjang garis strike. Maka 10 cm itu kira-kira jika dihitung dari sini maka kita akan dapatkan sekitar di sini nih. Di sini adalah 10 cm. Nah, lalu kita bikin garis panjang ke arah poin B, mana untuk ya kita juga untuk mencari B itu agak bikin panjang ke arah sini. Dimana kalau misalnya kita bisa dapatkan dan kita ukur dengan ukur setelah garis sudut, kita dapatkan ya ini adalah 4 yang mana notasinya itu 47 derajat is. Sesuai dengan metode kaidah tangan kiri, kita dapatkan bahwa di P juga arah ke arah bawah atau ke arah sekitar di untuk dip ya, karena mengikuti kaidah kita menghitung kita tarik garis lurus dari si arah strike garis strike ini ke si poin A. Itu harus tegak lurus dari si garis strike ini sendiri. Lalu kita bikin lokasi sini untuk yang tengah ini adalah B aksen, untuk yang sini adalah O, sementara di sini adalah P. Garis garis dari garis si PO dengan B aksen O sendiri itu terdapatkan sekitar 5,2 per 8,6. Tapi untuk hal ini kita tidak usah ubah ke dalam feed. Mengapa? Karena untuk hasil bagian sendiri kita dapat angka yang sama. Kita bagi sendiri, kan sekitar 0,6 itu sendiri adalah angka dari 3 derajat. Untuk di B sendiri itu adalah 13 derajat. Lalu untuk kita lanjut ke arah menggunakan kertas kafir, kita membutuhkan spacing line. Tapi sebelum kita masuk ke spacing line sendiri, kita harus si ini nih si apa petunjuk kakinya sendiri, yaitu kita dapatkan dari 0 sampai 50 kaki sini sendiri itu adalah 4,5 cm. Lalu karena 50 kaki sendiri itu adalah sama dengan 1524 cm, berarti 1524 dibagi 4,5 kita dapatkan 338 cm. Setelah itu setelah kita dapatkan seperti itu 338,67 cm itu sendiri jika kita ubah ke dalam satuan kaki kita dapatkan sekitar 11,11 kaki, yang dimana 1 cm itu merepresentasikan dari 11 kaki untuk pada pertanyaan ini sendiri. 1 cm itu sama dengan 11. Terus untuk spesial line sendiri kita cari dulu kontur interval berapa, karena ini adalah 100, 110, 120, 130 hingga 200 itu memiliki kontur interval sebanyak 10. Maka kita taruh sini ada 10 dengan per tan delta yang tadi tan dari yang kita dapatkan dari si untuk mencari si dip. Yang dimana itu adalah 0,60, yaitu adalah hasilnya itu adalah 16,67. 16,67 ini kita bagi dengan satuan kaki yang kita dapatkan yaitu sebanyak 11,11 kaki. Kita dapatkan spacing line itu sendiri adalah 1,5 cm. Kita lanjut membuat garis kontur pada kertas kalkir. Nah, untuk di sini sendiri sudah saya buat untuk garis konturnya pada kertas kalkir.
Dimana yang si 160 ini berada pada di sini, ini 160, lalu di sini adalah 150, 180, 100, 100, 180, ini 180, 90, 200. Namun karena 180 ini sendiri si kontur 180 sendiri kita bisa katakan adalah itu, sementara ini garisnya tidak menyentuh sampai dan sini. Ini sendiri tidak dipakai yang 200 di atas yang paling atas sini. Karena kita lihat dari garis kontur ini, kita harus membuat titik-titik yang menyentuh si garis kontur. Tapi kita harus lihat kalau misalnya garis konturnya 200, berarti untuk kontur 200 saja. Titik bisa 190. 200 sendiri kita dapatkan ini, terus untuk 190 tidak ada, 180 tidak ada, 170 ada di sekitar sini, 160 ada di sini, dan di sini, 150 itu ada di sini, dan ada di sini, dan ada di sini. Untuk 140 itu kita dapatkan dia berada di sekitar sini dan sini. 130 dia ada di sini dan berada di sini. 120 kita dapatkan di sini dan di sini. 100 di sini, di sini, dan untuk 100 ada di sini dan di sini. Itu untuk garis kontur yang di atas. Terus untuk untuk kita mencari garis kontur yang di bawahnya, itu kita harus menggeser sedikit si garis kontur yang dikalkir ini sedikit ke arah bawah. Namun kita harus pastikan bahwa setiap garis kontur ini masih harus menyentuh dari kontur itu sendiri. Jadi tidak boleh dari 200 ini kita pakai buat yang 190 atau 100. Selanjutnya, nah ini adalah garis kontur bawahnya sendiri yang kita dapatkan dengan menggeser sedikit ke arah kanan. Terdapat bahwa 200 ini tidak ada garis karena tidak menyentuh 190 yang jauh sekali dan 150 jauh sekali. Terdapat adalah 170 di sini. Terdapat garis di sini. 160 kita dapat titik di sini, 150 sama sekali kita dapatkan karena hanya dari sini satu. Jadi nggak ada 140 dapatkan dia berada pada di sini, 130 dia berada di sini, 140 ada 130 dia berada di sini. Lalu untuk dan ada di sini juga 130 untuk 140 dia juga ada di sini, 120 ada di sini dan dia ada di sekitar sini. Lalu untuk 110 ada di sekitar sini dan di sekitar sini, dan 100 dia ada di sekitar sini dan di sekitar sini. Setelah kita menitikkan tadi yang pada peta konturnya, itu semua kita harus sambungkan yang garis titik garis atas dengan garis atas, titik garis bawah dengan titik garis bawah. Maka kita dapatkan bentuk yang kurang lebih seperti ini. Dimana dia di sini agak jomplang ya, kalau untuk yang kirinya, yang kanannya agak seperti sini. Kurang lebih hanya itu yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.